Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceria Borukaro. Saya dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teorema kekontinuan tidak seragam. Nah, di sini kita akan memasuki teoremanya, yaitu teorema kekontinuan tidak seragam. Misalkan A merupakan subhimpunan bagian dari R dan F dari A ke R, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, F tidak kontinu seragam pada A, dan yang kedua, terdapat epsilon 0 lebih besar daripada 0, sedemikian sehingga untuk setiap delta lebih besar 0, terdapat titik-titik X delta, Y delta dalam A, sedemikian sehingga nilai mutlak X delta dikurang Y delta lebih kecil daripada delta, akan tetapi nilai mutlak Fx delta dikurang Fy delta harus lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Dan yang pernyataan ketiga adalah terdapat epsilon 0 lebih besar daripada 0 dan dua barisan xn dan yn dalam A sedemikian sehingga limit xn dikurang yn sama dengan 0 dan nilai mutlak fxn dikurang fyn lebih besar atau sama dengan epsilon 0 untuk semua n elemen bilangan asli. Nah, kita memasuki contoh. Sebelum kita memasuki contoh, perlu kita ketahui bahwa yang membedakan kontinu tak seragam dan kontinu seragam itu adalah terdapat pada hasil akhirnya. Nah, kalau kontinu seragam, hasil akhirnya itu lebih kecil daripada 0. Sedangkan kalau kontinu tidak seragam harus lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Nah, sebelum kita memasuki contoh, kita harus mengetahui di sini kita menggunakan kriteria yang ketiga. Cara yang kita gunakan di dalam contoh ini merupakan kriteria yang ketiga. Nah, di sini contohnya itu, tunjukkanlah bahwa fx sama dengan 1 per x tidak kontinu seragam pada R. Kita ambil domainnya di sini f 0 tak hingga menuju R. Nah, langkah pertama kita pilih barisan epsilon 0 berapa sih gitu kan. Karena di sini hasil akhir itu belum kita ketahui, harus lebih besar daripada 0, kita buat titik-titik ya. Langkah kedua itu kita pilih nilai xn itu berapa, nilai yn itu berapa. Di sini saya memilih nilai xn itu 1 per n dan nilai yn itu 1 per n ditambah 1. Dengan syarat xn yn itu tetap elemen A untuk semua n merupakan himpunan bilangan asli. Kemudian limit xn dikurang yn itu sama dengan 0. Maka fxn sama dengan 1 per 1 per n sama dengan n, fyn sama dengan 1 per 1 n ditambah 1. Hasilnya itu n ditambah 1. Nah, kita masukkan nih ke nilai mutlak fxn dikurang fyn. Nah, tadi kan kita mengetahui nih, kita udah cari nilai fxn itu n. Nah, kita masukkan di sini dikurang nilai fyn itu 1 n ditambah nilainya itu 1 per 1 n ditambah 1, hasilnya itu n tambah 1 nih. Makanya kita masukkan di sini. Nah, jadinya n dikurang n ditambah 1, hasilnya itu 1. Nah, hasil akhirnya itu merupakan 1. Di sini sudah jelas nih terbukti bahwa 1 itu lebih besar atau sama dengan epsilon 0. Jadi, terbukti bahwa fx sama dengan 1 per x tidak kontinu seragam pada A di mana X elemen R, X lebih besar daripada 0. Terbukti bahwa sebab 1 itu lebih besar daripada 0. Nah, di sini berarti nilai yang kita titik-titik tadi yang belum kita jawab tadi nilainya 1. Nah, ada nih mungkin pertanyaan, XN itu boleh diganti nggak? Sama YN itu boleh diganti nggak? Apakah harus lamanya 1 per N atau 1 per N ditambah 1? Nah, itu dia. Kita nggak apa-apa nih kita mengganti nilai 1 per N atau nilai nilai yn-nya itu 1 per n ditambah 2 boleh nih. Yang penting harus kita ingat walaupun kita mau ganti apapun nilai xn ini dan yn ini
harus kita ketahui bahwa hasil akhirnya itu harus lebih besar atau sama dengan epsilon nol. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.